Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anakku sekalian ya, dalam kondisi sehat walafiat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk pembahasan materi baru yang mana di pekan-pekan sebelumnya sudah kita bahas di bab yang kedua tentang khitbah, pernikahan, kemudian walimatul urus, pesta pernikahan, kemudian kewajiban suami dan istri. Maka pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab 3 langsung tentang tolak atau perceraian. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian tolak, kemudian hukum tolak atau hukum perceraian, kemudian dalil tentang diperbolehkan tolak, kemudian macam-macam tolak, dan kemudian lafaz tolak ya. Langsung saja, yang pertama pengertian tolak. Bismillah ya. Secara bahasa, tolak atau perceraian artinya adalah pemutus ikatan ya. Talak atau tolak ya, dalam bahasa Arab tolak artinya pemutus ikatan ya. Secara istilah berarti pemutus tali perkawinan ya. Yang mana kita sebut akad itu sebuah tali pernikahan, ikatan atau melepas tali pernikahan itu dengan lafaz at-talak atau perceraian ya. Ini dari definisi tolak atau perceraian. Kemudian yang selanjutnya tentang hukum. Apa sih hukum tolak atau menceraikan atau bercerai? Di sini ada 3 hukum ya dari hukum tolak ya. Yang mana hukum tolak ini bisa sesuai dengan kondisi seperti kondisi hukum nikah ya. Maka dari sudut pandang hukum Islam sebenarnya tolak itu bisa saja hukumnya wajib, tapi terkadang bisa menjadi haram atau juga bisa menjadi mubah dan bisa juga sunnah ya, sunnah. Maka di sini tolak wajib. Kapan ya tolak itu menjadi wajib? Dalam di sini tolak yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang terjadi antara suami dan istri, jika masing-masing melihat bahwa tolak adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perselisihan, maka di sini hukumnya wajib. Jadi udah melalui proses ya, itu proses yang panjang, kemudian masih saja terjadi konflik perselisihan antara suami istri, dan salah satu solusi jalan keluarnya ada dengan bercerai, maka di sini hukumnya adalah wajib. Jadi maka rumah tangga ini tidak bisa berlangsung, tidak berjalan dengan baik ya, maka sudah dalam kondisi yang sudah mentok ya posisi di sini dalam solusinya, maka di sini tolak adalah wajib. Dalam kondisi ini maka tolak atau perceraian ini hukumnya wajib. Kemudian kapan posisi perceraian itu menjadi haram ya di dalam Islam? Maka perceraian di dalam Islam yang haram yaitu bukan karena adanya tuntunan yang dapat dibenarkan. Contoh ya, perceraian itu bisa menjadi haram dalam kondisi misal suami menceraikan istri masih dalam masa haid ya, masih dalam masa haid, atau dalam kondisi suami menjatuhkan cerai atau talak pada istri setelah ia disetujui tanpa diketahui hamil atau tidak ya. Maka setelah suami menggauli istrinya, kemudian sang suami mengucapkan kata cerai, aku ceraikan kamu, maka di sini perceraian di sini hukumnya haram. Kemudian kondisi yang ketiga, tolak juga dihukumi dengan sunnah perceraian ini. Sedangkan tolak yang disunnahkan adalah tolak yang dilakukan terhadap seorang istri yang telah berbuat zalim kepada hak-hak Allah yang harus diembannya seperti salat dan kewajiban lainnya. Maka di sini misal sang suami melihat sang istri ya tidak menjalani ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya ya sebagai seorang istri, terutama dalam hak Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan sholat 5 waktu, kemudian tidak puasa Ramadan ya. Maka di sini dan suami sudah mulai nasihat dengan begitu proses yang panjang kepada istrinya, namun sang istri tetap dalam kondisi seperti itu ya, terutama dia menzalimi hak Allah ya, dalam di sini perintah yang harus dia emban seperti sholat 5 waktu, puasa dan seterusnya, maka di sini hukum talak di sini hukumnya sunnah ya, untuk kebaikan
melangsungkan sebuah hubungan, sebuah pernikahan ya. Anak-anakku sekalian, ini dari segi hukum talak. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalil tentang diperbolehkan talak. Memang tadi segi hukum banyak ya, kadang wajib, kadang sunnah, kadang haram ya, seperti halnya hukum sebuah pernikahan atau perkawinan. Maka di sini dalil ya jelas bahwasanya perceraian itu adalah perkara yang dibolehkan dalam syariat, tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229. Allah berfirman at-talaqu marratain. Ya, di sini jelas at-talaq, lafaz cerai dua kali. Talak yang dapat dirujuk adalah dua kali. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan, ya. Boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik, atau menceraikan dengan cara yang baik, ya. Maka di subhanallah Islam begitu ya menjelaskan kepada kita secara detail, secara gamblang ya, bahwasanya ketika seorang laki-laki ingin meminang ya, melamar, sudah kita bahas yaitu dengan cara yang baik ya, cara akad nikahnya dengan baik, maka tentu melepas tali pernikahan itu juga dengan baik ya gitu. Baik, ini terkait masalah dalil ya, banyak sekali dalil-dalil ya, nanti kalian bisa baca sendiri di buku ya. Ini salah satu contoh dalam dalil yang digunakan dalam talak yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. Ini dalil aduna. Kemudian yang selanjutnya tentang macam-macam tolak ya, gitu. Macam-macam tolak. Di sini ada talak sunni ya, yang tadi sudah disinggung ya, terkait dengan Rasulullah disarankan pada sunnah Nabi itu mensarankan pada masa sucinya, yaitu setelah haid ya, gitu. Dalam kondisi yang dibolehkan dalam sisi syariat, yaitu talak sunni. Kemudian talak bid'ah ya, talak bid'ah ini talak ada berapa macam ya. Di sini ada tolak ya, melawan dari sunni ya, dalam kali sunnah ya, dan menyimpang dari ajaran Nabi SAW ya, dalam kondisi tiga ini. Yang pertama, apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas ya, maka di sini hukumnya haram, tidak boleh tadi ya, terkait masalah hukum talak atau perceraian. Nah, nifas ini misal kondisi istri setelah melahirkan dan masih dalam masa darah nifas ya, maka kemudian suami menceraikan, maka ini hukumnya haram ya, tidak boleh. Ketika dalam keadaan suci, sedangnya telah menuju pada masa suci tersebut, jadi tadi sudah disinggung, ini suatu perceraian yang diharamkan ya, itu macam tolak. Kemudian yang ketiga, seorang suami mentalak 3 kali istrinya dengan satu kalimat, dengan 3 kalimat dalam satu waktu. Contoh ya, misal saya contohkan, seorang suami menceraikan istrinya dengan lafaz aku ceraikan kamu 3 kali, atau dia mengatakan aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan, atau aku tolak kamu, aku tolak, terus masih. Jadi contoh sini seperti dan mengatakan ia telah aku tolak, lalu aku tolak, dan selanjutnya aku tolak sebanyak lafaz 3 kali. Maka ini adalah tidak dibolehkan atau tolak bid'ah. Baik, selanjutnya macam yang selanjutnya talak raj'i ya, perceraian raj'i dari kata rujuk ya. Di sini maka talak yang dijatuhkan oleh sang suami kepada istrinya yang telah ia setujui ya. Jadi maksudnya apa? Talak raj'i di sini itu masih ada kemungkinan untuk rujuk bagi sang suami kepada istrinya ya. Kemudian talak bain ya. Talak bain di sini ada 2 ya, talak bain ada 2, yaitu bain sugro, yaitu bain kecil, yaitu bain kubro. Jadi yang dimaksud dengan bain sugro atau bain kecil adalah suami menceraikan dengan talak raj'i, kemudian suami yang meninggalkannya dan tidak kembali hingga habis masa iddah istrinya, maka dengan berakhir masa iddah tersebut suami telah melakukan talak bain. Maksudnya gini, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi batasan Allah berfirman at-talaqu marratan, menceraikan itu adalah 2 kali. Maka misal seseorang suami menceraikan istrinya, aku menceraikan kamu ya, ini 1 kali cerai, 1 kali tolak. Kemudian kan ada masa iddah, masa menunggu ya bagi seorang istri ketika setelah diceraikan oleh suaminya ya. Nanti batasan masalah iddah ada sendiri ya, kita masalah tolak dulu ya. Jadi ketika itu maka sampai lewat masa iddah ya sang suami ya, maka ketika sang suami ingin merujuk lagi, ingin kembali kepada istrinya itu, maka melakukan akad baru, maka ini tolak bain. Tapi kalau ya seorang suami misal ya sore dia menceraikan, aku ceraikan kamu, kemudian sang istri ini ya atau sang suami ini menunggu ya, malamnya lagi merujuk kembali
aku tarik kembali lafaz ceraiku tadi, maka langsung saja ya menjadi sang suami istri kembali ya, tanpa harus melakukan akad yang baru karena masih dalam masa idah. Inilah hikmah dari masa idah ini, agar sang suami itu bisa berpikir lagi dengan jernih, kemudian mau merujuk ya kembali kepada istrinya tanpa harus melakukan akad baru ya gitu, selama masih dalam masa idah ya. Baik, itu terkait masalah perceraian. Kemudian yang kubro ini ya, yaitu sang suami perceraian di mana suami sama sekali tidak boleh rujuk atau kembali pada istrinya walaupun masa iddahnya sudah habis, kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain. Nah, ini ketika tadi batasan cerai adalah 2 kali ya. Ketika seorang suami telah menceraikan istrinya sudah 2 kali, kemudian ketiga kalinya ya gitu. Hari ketiga tolak 3 ya, tolak 3 ini maka tidak boleh ya, tidak boleh sang suami itu merujuk kembali. Kan batasan talak at-talaq marrah, menceraikan istri batasnya 2 kali ya. Kalau sudah 3 kali maka sang suami tidak boleh merujuk kembali ya. Setelah ya di sini setelah istri menikah dengan laki-laki lain dan selama tahun kemudian sang suami yang kedua itu yang menceraikannya, maka boleh sang suami yang pertama untuk merujuk kembali kepada istrinya. Maka ini yang dimaksud dengan bain kubro ya. Boleh rujuk asalkan sang istri sudah menikah dengan suami yang lain kemudian diceraikan. Ini yang dimaksud dengan bain kubro ya. Semoga bisa dipahami anak-anakku sekalian terkait masalah perceraian ini ya. Kemudian yaitu tentang lafaz tolak ya. Lafaz tolak ya, lafaz atau ucapan-ucapan ya yang diucapkan oleh sang suami. Jadi sharih ya, jelas ya, gamblang bahasanya ya, ucapannya jelas ya, di mana sebenarnya tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tapi cukup dengan mengucapkan kata-kata tolak atau cerai secara sharih tegas. Contoh, aku menceraikanmu, jelas ya, ini jelas cerai, kata-kata cerai ya. Aku pisah denganmu ya, ini jelas ya. Aku melepas tali ikatan pernikahanku untukmu. Maka seperti ini lafal ini jelas ya, itu sharih mengatakan bahwasanya sang suami telah menceraikan istrinya. Kemudian sindiran ya, maka di sini ada memerlukan ada niat pada sang suami. Contoh di sini ya, kata-kata yang coba tidak menunjukkan pengertian tolak. Contoh di sini, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Ini kan sindiran. Kata-kata yang mengandung 2 makna, cerai atau bukan cerai ya. Maka di sini dibutuhkan niat sang suami. Apabila suami meniatkan untuk cerai maka jatuhlah tolak atau cerai sekali ya. Tapi kalau tidak ada niatan ya, maka tidak jatuh tolak. Ini yang dimaksud dengan lafaz sindiran. Kemudian yang terakhir yaitu lafaz mu'allaq, yaitu menggantungkan ya, yang digantung oleh suami dan satu perbuatan yang dilakukan oleh istri pada masa mendatang. Contoh di sini ya, jika kamu seorang suami mengatakan pada istrinya, jika kamu berangkat kerja berarti kamu telah ditolak. Atau misal contoh lain ya, jika kamu keluar dari pintu ini, dari rumah ini, maka seketika itu kamu sudah jatuh cerai atau tolak sekali. Maka ini 3 lafaz ini ya, bisa jatuh jelas. Kalau yang sharih jelas ya sudah jatuh tolak. Tapi kalau sendirian dilihat dulu ditinjau. Yang tahu niat kan hanya Allah antara sang suami. Kalau sang suami niatkan untuk cerai maka cerai. Atau mu'alaq ini tergantung apa yang dita'aliknya atau yang digantungkan ya, tergantung ucapan sang suami kepada istrinya ya. Misal kalau kamu berangkat ke Jakarta maka seketika itu kamu sudah jatuh cerai, maka ini terkait mu'allaq atau waktu atau tempat. Kalau nanti adzan maghrib itu maka sudah cerai, misal itu menggantungkan waktu, tempat dan seterusnya. Maka ini yang dimaksud lafaz tolak. Di sini Ustaz akan memahamkan terkait masalah jatuhnya tolak ya, bisa dibaca kalian. Yang menjatuhkan tolak atau cerai itu bukanlah surat menyurat resmi dari penguasa, pengadilan atau hakim ya. Namun jatuhnya tolak itu adalah pernyataan dari sang suami kepada istrinya. Pernyataan ini diungkapkan pada dasarnya dengan sebuah lafaz, sebagaimana akad nikah ya juga ditetapkan dengan lafaz ijab dan qabul. Maka putusnya hubungan suami istri pun ditetapkan dengan sebuah lafaz yang diucapkan ya. Semoga bisa dipahami anak-anakku sekalian ya. Jadi ketika sang suami seketika itu mengucapkan aku menceraikan kamu ya, maka seketika itu sudah jatuh tolak, maka tidak lagi hubungan suami dan istri. Maka haram hukumnya suami
menyentuh istrinya, kan sudah bukan lagi suami, meskipun proses di pengadilan itu kan surat belum muncul, misal surat belum muncul, tapi secara syariat, hukum syariat dia telah jatuh tolak perceraian. Jadi dengan lafadznya sang suami mengucapkan cerai, maka seketika itulah hubungan suami istri atau ikatan tali pernikahan sudah putus ya. Semoga bisa dipahami apa yang Ustaz sampaikan ya. Maka setelah ini ya nanti ada kalian mengerjakan soal-soal terkait materi yang sudah Ustaz sampaikan, yaitu tentang perceraian ya. Tolong diperhatikan dengan baik penjelasan Ustaz, mana yang kurang lebih nanti bisa di WA atau Jabri Ustaz ya. Mari kita tutup pada pertemuan kali ini yaitu dengan doa kafaratul majlis jama'atan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.